Untuk mengawali pelajaran, biasanya saya selalu menyapa anak-anak, menanyakan kabar mereka, dan melakukan ice breaking. Kadang bisa di awal pembelajaran, saat pembelajaran berlangsung, maupun di akhir pembelajaran, yang bertujuan agar mereka lebih siap belajar lagi dan fokus serta bersemangat dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan berlangsung. Dilanjutkan dengan memberikan persepsi, yaitu mengulas atau mengulang kembali pembelajaran sebelumnya sebagai dasar awal bagi siswa untuk mempelajari materi baru yang akan disampaikan oleh guru. Dengan demikian, maka persepsi dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Tujuan dilakukannya asesmen diagnostik atau asesmen awal adalah untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keterampilan serta pengetahuan peserta didik sebelum melaksanakan pembelajaran. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan yang disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan oleh pendidik. Bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah, serta anak-anak lebih mengingat materi yang disampaikan melalui sebuah lagu, sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara optimal. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan sesuatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Penjelasan materi yang dilakukan dengan metode demonstrasi ini memiliki kelebihan seperti perhatian siswa dapat lebih dipusatkan, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Lalu dapat membantu anak memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Metode demonstrasi ini dibantu dengan alat peraga yang saya buat sendiri untuk memudahkan anak memikirkan bagaimana cara oksigen masuk ke dalam tubuh yang nantinya akan ditukar dengan karbon dioksida dalam sistem pernapasan manusia. Pada video ini, anak-anak sangat antusias untuk mencoba alat peraga yang saya buat, dan mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan bagaimana proses suatu sistem pernapasan pada manusia. Tujuan adanya presentasi bagi siswa umumnya adalah agar para siswa bisa memahami materi, karena dengan diberi tugas mereka pasti membaca sebuah materi. Lalu dapat mengasah kemampuan berbicara dan menjawab pertanyaan di depan umum, sehingga anak-anak lebih percaya diri, aktif, tidak malu bertanya apabila belum jelas, dan apabila ditanya mau menjawab. Masuklah pada rangkaian terakhir dalam pembelajaran, yaitu memberikan asesmen formatif yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Tujuan lainnya adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sesuai dengan tujuannya, asesmen formatif dapat dilakukan di awal dan di sepanjang proses pembelajaran. Melalui asesmen ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi,
serta untuk mendapatkan informasi perkembangan murid. Informasi tersebut kemudian dijadikan umpan balik baik bagi guru maupun murid. Bagi murid, asesmen formatif berguna untuk berefleksi dengan memonitor kemajuan belajarnya, tantangan yang dialaminya, serta langkah-langkah yang perlu ia lakukan untuk meningkatkan terus capaiannya. Hal ini merupakan proses belajar yang penting untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan bagi guru, asesmen formatif berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan, serta untuk meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Asesmen ini juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar murid.